Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kita kali ini akan membahas tentang nama-nama gerakan kamera yang membuat hasil gambar lebih dinamis. Apa sih pentingnya kita mempelajari dan mengerti tentang nama-nama pergerakan kamera ini? Nama dan definisi adalah alat bantu dalam berkomunikasi. Jadi ketika kita di lapangan pasti berkomunikasi. Misalnya antara sutradara dengan kameramen. Di antara mereka harus ada kesepakatan bahasa, ya, bahasa teknis pada saat proses pengambilan gambar. Setelah mengerti nama dan definisinya, yang tidak kalah pentingnya adalah memahami juga fungsi dan karakternya, agar ketika kita nanti menggunakannya sesuai dengan motivasi dari scene yang akan kita hasilkan. Selamat datang di serial video pembelajaran sinematografi bersama saya Budi Dwi Arfianto, dosen ilmu komunikasi UMY yang konsen di bidang kajian tentang teknik sinematografi. Setelah menonton video part pembelajaran kali ini, diharapkan Anda sekalian memahami tentang nama dan definisi dari dasar pergerakan kamera. Sebagai seorang sinematografer, kita harus tahu apa itu panning, tilting, zooming, tracking, steady, dan handheld kamera. Semua ini tentang pergerakan kamera. Oke, mari kita mulai membahasnya satu persatu. Yang pertama-tama kita akan bahas dari mulai yang basic. Pergerakan kamera yang paling basic adalah pergerakan kamera yang bisa kita lakukan dengan tripod. Tripod tidak punya kemampuan untuk bergeser ke kanan atau ke kiri, ataupun maju mendekati subjek dan sebaliknya, ya. Kecuali ada aksesoris tambahan. Ornamen penting dalam sebuah tripod adalah head tripod. Melalui gerakan head tripod ini kita bisa melakukan gerakan panning. Ilustrasi gambar di samping saya ini adalah kamera yang dipasang di tripod yang kita lihat dari top elevation, kita lihat dari atas. Ya. Pan adalah gerakan kamera tanpa berpindah posisi ke kiri atau ke kanan. Jadi hanya menggerakkan head tripodnya saja, ya, menggerakkan ke kanan ataupun ke kiri. Gerakan dari kiri ke kanan kita sebut sebagai pan right, ya, pan kanan, gitu. Sementara sebaliknya, gerakan dari kanan ke kiri kita sebut sebagai pan left. Ya. Motivasi dari panning shot ini biasa digunakan untuk menunjukkan luas area. Dengan gerakan horizontalnya bergerak dari kiri ke kanan atau sebaliknya, memperlihatkan suasana yang panoramik juga, ya. Panning ini bisa melihat suasana yang panoramik. Selanjutnya panning juga digunakan untuk memperlihatkan jarak, ya. Kita bisa tahu antara jarak A ke B dengan cara melakukan gerakan panning dari posisi A menuju ke arah posisi B, ya. Dan lazimnya panning ini digunakan untuk melakukan following, ya. Tentunya mengikuti pergerakan dengan arah gerak horizontal. Misal pada gambar ilustrasi berikut ini kita diilustrasikan tentang adegan tokoh A dan B sedang makan malam di sebuah restoran. Dalam satu shot, scene ini sudah mampu melakukan establish pengenalan lokasi sampai dengan adegan utamanya, yaitu tokoh A dan B sedang duduk di sebuah perjamuan makan malam. Dengan memulai shot dari gelas yang dibawa si waiter, kamera panning mengikuti pergerakan waiter yang berjalan melewati karakter dan berhenti pada adegan tersebut. Sekali lagi, panning efektif untuk melakukan following gerakan dengan arah gerak horizontal. Dan ciri utama dari gerakan panning adalah tidak bergesernya posisi kamera. Gerakan selanjutnya adalah gerakan kamera tilting.
Tilt adalah gerakan kamera dari atas ke bawah ataupun sebaliknya tanpa berpindah posisi. Pergerakan kamera dari atas ke bawah ini kita sebut sebagai tilt down, sementara sebaliknya maksudnya dari bawah ke atas kita sebut sebagai tilt up. Motivasi dari tilting ini hampir sama dengan panning, hanya saja dia lebih mengcover gerak dan informasi vertikal area. Gerakan ini sering digunakan untuk menginformasikan ketinggian, bisa juga digunakan untuk menginformasikan jarak dengan area vertikal. Misalkan memvisualisasi jarak antara ujung gedung bertingkat dengan lantai dasarnya, ujung candi dengan pelatarannya, dan juga untuk melakukan following dengan arah gerak vertikal, misalkan mengikuti pantulan gerak bola basket, ataupun peluncuran roket dari landasan menuju angkasa. Jadi gerakan ini seperti juga panning, bergerak tanpa menggeser kamera, tetapi yang bekerja adalah head dari tripod. Jadi ini yang kita bicarakan adalah pergerakan yang tidak menggeser kamera, jadi lebih ke kemampuan head tripod. Setelah basic dari tripod tadi, yang bisa kita pelajari lagi adalah, maksud saya adalah tripod yang kita bicarakan tadi, head tripod tadi, ibaratnya seperti leher gitu ya. Dia bisa menggeleng ke kanan ke kiri, mendongak ke atas dan ke bawah gitu, sehingga menghasilkan gerakan tilting dan panning tadi. Nah, selanjutnya ini kita menuju pada gerak zooming, yaitu gerakan yang menghasilkan gambar dari luas ke padat ataupun sebaliknya. Gerak zoom in ini gerakan dari luas ke padat, misalnya size medium close up atau zoom in to big close up, jadi dari luas ke padat. Sementara gerak zoom out sebaliknya, yaitu dari gerak padat ke luas, dari close up ke arah wide shot. Gerakan ini dihasilkan oleh kerja optik lensa, jadi bukan dari pergerakan kamera, tapi optik lensanya yang membuat gambar ini bergerak. Jadi jarak subjek dengan kamera tetap, ya, yang mendekatkan adalah optik lensanya, bukan kamera yang mendekat, tapi optik lensanya yang mendekatkan. Nah, yang bisa dipakai untuk zoom ini adalah jenis lensa zoom, ya, yang punya lensa yang memiliki variable focal length. Jadi kita kenal bahwa lensa itu ada lensa fix, lensa zoom. Lensa fix itu lensa yang satu focal length aja. Nah, kalau lensa zoom itu variable focal length. Jadi lensa inilah yang bisa melakukan zoom. Zoom ini memiliki motivasi memfokuskan point of interest dengan cara pergerakan memperbesar gambar. Untuk kecepatannya bergantung pada motivasi dan karakter mood yang ingin dicapai. Zoom bisa hadir dengan gerak yang sangat smooth, lambat, ya. Akan tetapi juga bisa zoom ini hadir dengan gerak yang cepat gitu ya, untuk mengikuti adegan ya, dengan misalnya ketika kita sedang membangun ketegangan ya, biasanya pergerakan kamera itu bisa dengan cepat gitu. Begitu juga dengan zoom ini. Oke, gerak selanjutnya adalah gerakan dollying, yaitu perpindahan dengan cara kamera mendekati atau menjauhi objek dan juga kamera bergeser dari kanan ke kiri ataupun sebaliknya. Kamera bergerak mendekati objek disebut sebagai track in. Kamera menjauhi objek disebut sebagai track out. Kamera bergeser mengikuti gerak dari subjek dari kanan ke kiri disebut sebagai track left, ataupun sebaliknya, ya, bergeser dari kiri ke kanan disebut sebagai track right. Kamera bergeser mengintari subjek yang diam
disebut sebagai revolver track. Jadi subjeknya diam, kameranya yang bergeser, tapi subjeknya diam. Jadi nanti ada follow track, ada revolver track. Ini adalah contoh gambar aksesoris dan peralatan dolly track. Ya. Pergerakan yang semut membutuhkan roda dan rel, ya, rel untuk membuat track. Nah, ini pada gambar berikut ini diinstal di lokasi hutan gitu ya, yang di situ mungkin banyak akar-akar yang sebenarnya tempatnya itu tidak landai itu. Nah, kita lihat di situ banyak berbagai macam peralatan gitu dan perkakas pendukung untuk bisa menstabilkan tracknya ini. Selanjutnya gerakan crane. Gerakan kamera meninggi ataupun menurun dari titik sudut ketinggian awal kamera. Alat ini sudah membuat perpaduan beberapa gerakan dasar seperti panning, tilting, pedestal, dan swing. Seperti pada contoh tayangan scene opening dari film Forrest Gump ini, dalam scene ini memadukan beberapa pergerakan kamera. Steady shot, ya. Alatnya namanya Steadicam. Gerakan kamera yang smooth dan bisa fleksibel untuk mengikuti gerak subjek. Steadicam lebih pada aksesoris atau grip yang fungsinya membuat stabil pada saat kamera dibawa bergerak jalan mengikuti gerak dari subjek. Gerak dari Steadicam ini bisa memadukan tracking, panning, dan zoom. Yang terakhir adalah handheld. Adalah syuting dengan sistem kamera pegang tangan, sehingga banyak menghasilkan pergerakan angle yang bebas. Hasilnya berkebalikan dengan Steadicam. Gambar tidak smooth dan mungkin tidak stabil, sehingga menampilkan gambar yang shaking gitu ya. Sering dipakai untuk para jurnalis dalam mengejar sebuah momen berita. Ketika estetika gambar tidak terlalu utama dan yang penting adalah peristiwanya. Dalam film fiksi, menghasilkan gambar goyang kadang malah diperlukan dalam mendukung dramatika cerita. Ya. Seperti pada ilustrasi gambar berikut ini, ya. Perhatikan dua gambar yang ada di ilustrasi ini. Ketika ada pertanyaan, bagus mana? Dari kamera handheld atau dengan hasil dari Steadicam? Jawabannya adalah
dikembalikan pada motivasi dari shot tersebut. Karena tidak ada gambar yang salah, yang ada adalah gambar itu tepat atau tidak tepat dalam menggambarkan sebuah peristiwa. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam serial video pembelajaran kali ini. Semoga dapat diambil manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa dalam topik video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.